Mauricio Sousa dipecah. Ya, Aduh, ya Allah. kalau gue sih sebenarnya pas Sousa dipecat ini tuh udah feelingnya pas ini dong. Kapan tuh? Jadi kan preskon tuh terakhir tuh pas Oh lawan ya. Persija Semen Padang kan. Oh ya, di Jis tuh. Preskon. Sebenarnya pas di preskon itu nadanya Sousa tuh ini bang positif. Dia kayaknya bakal bertahan itu. Anak-anak tuh nanya, ntar evaluasi apa yang akan kamu lakukan setelah ini, siapa pemain yang akan diambil ini gitu. Nah, cuman gue ada di satu kayaknya enggak nih pas ketika Botak. si Botak interpreternya Persija, translatornya si Sousa tuh bilang Lazuardi tuh, bang maafin ya bang kalau ada salah gitu. Terus salamin tuh satu-satu. Tiba-tiba gitu ya. Begitu ya. Iya, maksudnya gue pikir tuh cuman kayak wah ini musim ini selesai gitu. Oh iya. Terus enggak, tapi beda tuh rasanya tuh kayaknya emang udah selesai kayak ini orang Brazil. Apa semuanya nih staf pelatihnya. Karena kan mereka tuh ditargetnya juara musim ini. Bukan 4 besar bang ya? Enggak juara. Juara ya? Juara targetnya tuh emang juara. Besar. Meskipun kalau secara poin, ini tuh poin terbesarnya Persija sepanjang Liga 1 kayaknya, 71 poin. Sepakat bang? Sepakat. Andai 71 poin ini tuh musim lalu, Persija juara. Karena musim lalu itu Persib 60-an gitu. Iya. 60. Juga emang ya, tapi emang bang, lu tadi sempat ngelihat juga IG-nya Mauricio nggak? Iya. Nah itu tanda tuh bang. Udah tanda dia, udah ngasih sinyal itu. Terima kasih. Orang tiba-tiba bilang terima kasih, kayak orang mau itu saya orang mau meninggal gitu kan maksudnya bang. Aduh. Nah kalau lu menurut lu layak gak sih Sousa emang di out apa gimana? Gue sebenarnya lebih ke menyayangkan ya. Apa namanya musim lalu kan kita sama pelatih gak jelas tuh. Bukan gak jelas gimana? Pelatih yang mungkin. Kalau Fernando nih ya. Kalau gue bilang sih kasarnya gue ya gak jelas lah. Kita mau main kayak gimana, skemanya bagaimana itu kita gak paham tuh bersama si Carlos Pena tuh. Musim ini Mauricio kan dia datang dengan track record bawa Madura ke Championship 2024 tuh. 4 besar ya. 4 besar. Pas pertama dia datang nih kan kita tahu tuh beberapa laga awal menjanjikan tuh bang. Sangat menjanjikan. Kacau bang dia. Yang uji coba lawan Arema 3-0 ya. Dari awalnya dari situ. Ya kan awal tuh. Menang berapa kali kan 4-0 lawan Persita. Tuh aura-aura ini. Dan ini pas lawan Persis Solo bang. Pas lawan Persis Solo itu kita. Di Solo ya. Di Solo Persija meskipun ditekan sama Persis bisa balik menang. Emang awal-awal menjanjikan bang. Jadi si Mauricio itu, nah, gua kan tadi sempat baca juga berita dari Persija kan tipis-tipis kan bahwa Mauricio itu membawa identitas permainan ke Persija. Itu yang sangat gua sayangkan kenapa akhirnya dia harus pergi. Karena ini kan baru musim pertama bang. Musim pertama. Bener. Teco aja dulu kan dia butuh 2 musim untuk akhirnya bisa bawa Persija juara. Kenapa sih gak dikasih kesempatan musim setelahnya gitu bang? Itu yang gue sayangin sebenarnya kenapa harus dipecatin sekarang gitu. Dan kalau gue evaluasi keseluruhan itu, secara filosofi dia main bagus. Nah itu dia bang. Niat baiknya, tapi kadang-kadang pemainnya yang blunder. Bener. Di setiap match penting gitu ya. Bener. Aduh. Bahkan kayak siapa ya? Kayak kita di Padang aja kan nggak dapat poin tuh. Wah itu. Persija di Padang nggak dapat poin loh. Itu pengalaman di sana kan. Anjir. Jadi apa ya? Jadi apa namanya Persija itu sebenarnya main bagus, rapi. Dengan 10 pemain pun mereka neken. Tapi ada satu kesalahan, gol. Dan kalah. Itu satu ya, satu itu menurut gua ada kesalahan pemain juga. Karena kesalahan pemain. Lawan Bandung berapa kali itu? 2 kali. Kacau bang. Dua-duanya kan kesalahan. Kacau. Lawan Bandung itu kan dia sebenarnya waktu di Bandung dengan posisi 10 pemain tetap neken. Sayangnya kebobolan di awal emang. Itu. Yang kedua juga udah bener tuh. Udah bener tuh. Salah juga. Ada kesalahan juga gitu kan. Jadi kalau gua ngeliat juga itu ini bang sebenarnya kalau menurut gua ya nanti mungkin lu agak beda nih. Secara strategi sih udah ada. Bener. Iya. Cuman kan pelatih sekelas Pep aja bang, Pep Guardiola bangun tim nggak strategi bagus kalau pemainnya kurang ya sorry to say ya memang akhirnya kan ada miss yang akhirnya itu yang bikin Persija jadi agak terlihat flop musim ini bang. Gitu. Satu soal itu. Soal blunder pemain. Satu ya. Yang kedua nih menurut gua. Apa tuh? Kok Sousa tuh hampir nggak pernah di waktu yang ideal. Di pemain yang sekuatnya ideal. Kita tahu awal musim Gustavo Almeida kan cedera. Kacau itu. Rio Masumura
Cedera juga. Baru main kan lawan Padang, langsung gini-begini. Langsung gini-gini kalah hukuman. Hukuman lagi. Kembali lagi kan? Lagi main kalah dipinjemin. Iya. Jadi secara komposisi dia itu agak kasihan tuh. Maksudnya, meskipun dia tetap ini ya dengan filosofinya menyerang apa gitu. Tapi itu kasihan karena nggak di pas idealnya bang. Sepakat. Ya kasih itu kedua. Ketiganya yang menurut gue itu apa bang? Menurut lo apa bang? Tiganya bang? Apa ya? Ketiganya sih kalau menurut gua itu sih kalau menurut gua dua itu yang paling ini bang. Oh sama ini kurang adaptif. Oh iya. Dia tahu oke main menyerang gitu. Tapi kan ketika lawan yang kayak Persib atau apa kan boleh dong agak-agak santai, agak apa ya, mancing dulu atau apa kan kayak Bojan kan dia adaptif banget tuh. Lawan siapa dia bisa dia main nyerang tapi dia bisa defense bisa banget dulu kan. bisa adaptif gitu. Kalau dia kan memang tetap nyerang mau gimana pun ya. Bahkan ketika 10 pemain pun tetap nyerang. Itu tuh. Itu. Tapi emang ya itu harga yang dibayar. Benar. Mahal emang itu, harganya mahal. Wah, kacau. Untuk permainan dan football samba ini dan hal itu bang yang bikin kadang-kadang mungkin juga teman-teman fans tahu bang ya bahwa Persija itu sering kepleset di momen-momen penting. Sangat. Lawan Dewa. Itu bulan puasa bang. Lu tahu sendiri kan nonton itu 11 poin bisa kita dapat bang. 12 mah kita bisa dapat. Lawan Dewa, Arema terus sama ya apa Persib nggak dapat poin. Udah itu sama iya ini lawan Borneo sama Dewa sih ini kuncinya nih bang nih. Andai saat itu dia bisa menang ya. Mental beda tuh pasti ya. Naik bang. Karena habis dia imbang itu kan kalah lawan Bayangkara tuh. Nah, itu dia. Itu kan ngaruh tuh. Jadi ketika lawan Bayangkara. Nah, dan ketika lawan Bayangkara pun ini yang lu bilang tadi, Bang. Ketika si juara ini meng-comeback, Persija di comeback sama si Dibe. Itu mungkin yang lu bilang tadi. Itu lagi-lagi tuh kesalahan pemain lagi tuh. Dan lu bilang tadi harga mahal ketika selain karena kesalahan pemain, ini bakal banyak apa namanya? Itu harga yang harus kita bayar ketika kita memilih untuk terus main menyerang dalam situasi apapun. Tuh. Nah, sekarang siapa menurut lo next pelatihnya harus yang kayak gimana? Ya gimana? Ada sosok nama gak lo? Aduh. Agak berat juga nih kalau buat sekarang ya pelatih bagusnya aja pada ada gawean, Bang. Ada gawean. Fans kan kemarin juga rame di medsos, TD ingin balik lagi. Thomas Doll. Thomas Doll. Karena Thomas Doll pun sebenarnya kan ngalamin apa yang dialami sama Mauricio. Iya. Kalau Mauricio itu kebanyakan pemainnya absen karena kartu kuning dan cedera. Kalau si TD itu kebanyakan absen karena timnas. Dulu kan. Pemainnya main di timnas terus tuh. Ya ideal kan? Nggak ideal. Tapi kan saat itu pun TD akhirnya ya paling mentok kan akhirnya kita bisa runner up saat itu kan. Runner up di bawah Bali kan. Nah, fans pengen TD balik lagi. Tapi kalau kita melihat bursa pelatih sekarang sih Bang ya. Sintayong. Kata ada juga tuh nama Sintayong tuh. Ada tuh nama Sintayong. Aduh, gimana ya? Di level timnas mungkin kemarin juga udah kelihatan ya. Sintayong itu sebenarnya agak kurang di. Nah, Sintayong memiliki apa yang tidak dimiliki Mauricio. Ini kalau kata gue ya, Mauricio memiliki apa yang tidak dimiliki Sintayong. Contohnya? Itu kan sepak bolanya reaktif banget. Oke. Beda dengan Bojan nih, kalau Bojan kan adaptif tuh. Adaptif ya. Kalau Sintayong itu kan ketika menangani timnas saat itu, karena mungkin di babak ketiga ya, dia sadar bahwa kualitas Indonesia itu masih di bawah tim lain. Makanya dia itu sering main defense, serangan balik. Itu kan yang nggak dimiliki Mauricio. Total football. Nah, sedangkan Mauricio memiliki apa yang tidak dimiliki Sintayong, itu kreatif. Ya Sintayong sih ini Bang, ya soal itu saya emang dia bermusuhan melahirkan waktu menangani klub, dia bermusuhan dengan pemainnya, dipecat. Itu aja sih. Kalau menurut saya Bang, pelatih yang baru nih. Jujur kalau gue sih nggak punya nama yang kayaknya ini nih gitu. Karena agak susah. Agak apa ya, dilema juga ya, ribet juga kalau pelatih itu. Karena tadi gue bilang, lu pelatihnya udah bagus nih. Cuma kan kayak Sousa kan bukan hanya dia. Tadi soal pemainnya blunder, soal kurang adaptif, terus soal ini juga lapangan. Nah iya benar. Lu bayangin tuh Persija main di top stadion. Jis Manahan, GBK, juga main di Solo ya? Bali. Kediri ya?
Diri juga pernah, enggak, dia di Bali pernah tuh. Bali. Lu bayangin tuh, Persib full main di tempat yang sama. Borneo full main di tempat yang sama. Persija enggak. Ya kan? Yes, Bayangin kalau lu kan capek bang, lu main di lu kandang nih, tapi mainnya bukan di Jakarta gitu. Bawa tempat lu. Capek. Tuh non teknis yang kayak gitu tuh yang Berpengaruh ya. pengaruhnya banyak karena fisiknya berpengaruh. Oke lah. Agak susah gua kalau nentuin pelatih tapi dengan kondisi klubnya juga nggak ideal juga tuh klub tuh. Siapapun akan sulit ya Bang ya. Akan sulit pasti, susah ditekan. Orang Sosa udah bagus, kalau menurut gua Sosa udah bagus. Cuman dia nggak beruntung aja, udah gitu aja kalau gua. Semangat lah buat Sosa ya. Selanjutnya. Persib ganti gimana tuh? Kocok. Naik pangkat bos. Naik pangkat ya? Naik pangkat, yang gue denger naik pangkat. Ya, jadi Bojan naik. Gua posisinya ribet bang, shareholder, technical, advisor, G-nya gue lupa tuh. Wah, senior, kayak senior direktur teknik sebenarnya. Ya, direktur Dia teknik bosnya direktur teknik. Terus yang asisten naik ya? Si Igor naik, Igor Tolik naik. Tuh, gimana lu optimis gitu kalau Persib bakal kuatrik? Itu tergantung nafsu mereka sih bang, nafsu mereka untuk mereka gelar lagi ya. Mungkin kan semangatnya mereka kemarin bikin hat-trick karena di awal Belum musim ada. kan sempat ini bang, ada belum back kok banyak, hat-trick belum ada nih. Semangat lah mereka kan. Terus ditambah gugur di terbilang awal lah ya di Terbilang di Asia ya. Nah, Terbilang awal habis lolos fase grup. Jadi apa juara grup lah gitu ya. Terus dia dan Kalah. ya buat Boboto sih, buat Boboto sih kalau kata gua mah kalau misalkan memang musim depan mereka Persib udah juara nih ya, ya terimain aja lah udah. Memang udah apa ya? Akan ada fase sih bagi tim-tim yang dominan ya, di mana mereka akan kehilangan semangat untuk meraih gelar lagi gitu. Kata gua sih Persib begitu. Apalagi tahun depan ada Garuda Yaksa. Adiaksa. OPSS. Itu tim Kayaknya bakal lebih kompetitif tuh menurut gua tuh. Iya. Karena mungkin lebih ya kan kayak tahun ini kan CPSBS dia kan akhirnya agak turun. karena kan dananya kurang tuh. Nah, sementara juga sama tuh. Padahal juga agak sama. Persis juga sempat diguncang hal yang sama kan Persis. Kayaknya kalau Garuda Yaksa, Adiaksa kayaknya ya Nah, bakal kuat sampai akhir musim tuh kayaknya. Menurut gua nih. Ya jangan terlalu berharap lah buat penemu Persib kata gua mah, jangan terlalu berharap harus juara 4 kali beruntun. Lakukan bukan City gitu. Terkecuali kalau emang lu masih pengen ngejar banget juara mah ya. Nggak apa-apa nggak juara tapi champion harusnya masuk. Ya target mereka harus lebih tinggi lagi. Jadi mereka harus sudah mulai lagi Ya, mulai jangan mikirin liga tapi mikirin Asia. Biasanya harus ini sih. Karena Karena bagaimana gini, Bang, 11 pemain asing tuh salah satunya buat Persib sama Dewa. sepakat dan mereka kan pada akhirnya nggak memanfaatkan itu. Kurang bisa memanfaatkan. Kurang bisa memanfaatkan. Bukan enggak sih kurang bisa memanfaatkan itu. Gitu, Bang. Ya, tapi Persija sih banyak loh. Mau Persija ya Allah. Tadi ya. Kita pernah main bola bareng soalnya Bang, tadi Bang. Iya, benar lagi. Pernah main bola bareng, dia bisa bercanda-bercanda, Bang. Bercanda banget. Lucu banget sebenarnya kayak itu. Lucu. Asistennya jago. Makanya, tapi ya namanya juga keputusan manajemen seperti itu kan. Itu kita nantikan lah siapa pelatih Persija musim depan yang Katanya sudah ada komunikasi ya. Ya, ada kita tunggu siapa yang ada komunikasi ini. Siapa yang forever is red? Gue Persija. Gue champion. Oke, terima kasih.